Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada bab kalor dan perpindahannya. Masih bersama saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum asas Black dan perpindahan kalor. Mari kita simak video pembelajaran berikut. Kita terlebih dahulu bahas mengenai hukum asas Black. Hukum asas Black dikemukakan oleh Joseph Black, di mana asas ini merupakan suatu prinsip dalam termodinamika yang berbunyi kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepaskan oleh suatu zat. Secara matematis, Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas rumusnya sama dengan Q terima, M kali C kali delta T, Q macet, di mana yang melepaskan kalor adalah benda yang bersuhu tinggi, sedangkan yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu rendah. Kita jabarkan. M1 adalah massa benda dengan tingkat temperatur yang lebih tinggi. M2 adalah massa benda 2 yang temperatur lebih rendah. C1 adalah kalor jenis benda 1, C2 adalah kalor jenis benda yang kedua, Tc adalah suhu atau temperatur campuran kedua benda tersebut. T1 suhu pada benda 1, T2 adalah suhu pada benda kedua. Untuk memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal, ada sebuah gelas yang berisi air yang dingin dengan massa 200 gram pada suhu 20 derajat Celcius. Dicampurkan dengan air yang panas yang memiliki massa 100 gram pada suhu 80 derajat Celcius. Apabila gelas dianggap tidak menerima kalor, maka berapakah suhu campuran dari air dingin dan air panas tersebut? Nah, kita gunakan persamaan hukum asas Black, di mana banyaknya kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Apa yang diketahui pada soal tersebut? Yang pertama, massa air dingin 200 gram. Kemudian massa air suhu air dingin 20 derajat Celcius. Massa air panas 100 gram. Suhu air panas 80 derajat Celcius. Kalor jenis air panas dan kalor jenis air dingin sama, yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu campuran air tersebut. Maka kita gunakan persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Manakah yang melepaskan kalor? Maka yang melepaskan kalor adalah air panas. Yang menerima kalor adalah air dingin. Maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini. M massa air panas 100 gram, C nya 1, perubahan suhunya delta T nya 80, suhu air panas dikurangi suhu campuran sama dengan 200 dikali 1 dikali suhu campuran dikurangi suhu air dingin, yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian 80 derajat Celcius dikurangi T derajat Celcius. 80 dikurangi T campuran sama dengan 2 dikali T campuran dikurangi 20.
Sehingga ketemu 80 dikurangi T campuran sama dengan 2 kali T campuran dikurangi 40. Maka 3 T campuran sama dengan 120. T campuran sama dengan 120 dibagi 3. Hasil akhirnya T campuran sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi suhu campuran pada air tersebut sebesar 40 derajat Celcius. Untuk lebih memahaminya, nanti kita lanjut ke latihan soal. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3. Kalor bisa berpindah dengan cara 1. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya, misalkan pada gambar kita memanaskan logam. Ujung yang satu dipanaskan dan ujung yang lain kita sentuh. Lama-kelamaan ujung yang kita sentuh akan terasa panas. Inilah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel penyusunnya. Penghantar kalor yang baik disebut konduktor. Penghantar yang kurang baik disebut isolator. Contoh penghantar yang baik atau konduktor. Di sini ada besi, baja, kuningan maupun tembaga maupun benda-benda yang lain. Yang kedua, penghantar kalor yang kurang baik disebut isolator. Contohnya ada kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik. Jenis yang bukan logam. Sekarang yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel penyusunnya. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis. Konveksi bisa terjadi pada zat cair ataupun zat gas. Nah, ini pada gambar dikatakan pada gambar ini contohnya adalah ketika kita mendidihkan air panas. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel penyusunnya. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi bisa terjadi pada zat cair ataupun zat gas. Ini saya ambil contoh gambar satu yang sebelah kiri. Nah, kalian bisa lihat ketika kita memasak air atau air dipanaskan di atas api, maka akan terlihat aliran di dalam gelas. Aliran di dalam gelas disebabkan karena perbedaan massa jenis air.
Air yang menyentuh bagian bawah gelas kimia tersebut dipanasi dengan cara konduksi. Maka air akan memuai dan menjadi kurang rapat. Air yang lebih rapat pada bagian atas itu akan turun, mendorong air panas menuju ke atas. Gerakan ini menimbulkan arus konveksi. Dan itu akan terjadi terus menerus. Di gelembung-gelembung udaranya dimulai dari bawah akan seperti membentuk melingkar, tergantung posisi apinya di tepi ataupun di tengah. Contoh yang kedua adalah terjadinya angin laut dan angin darat. Yang pertama, ini adalah terjadinya angin laut. Angin laut dan angin darat merupakan contoh peristiwa alam yang melibatkan arus konveksi pada zat gas. Nah, bagaimana proses terjadinya? Bisa kalian lihat. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Hal ini mengakibatkan udara panas di daratan akan naik dan tempat tersebut diisi oleh udara dingin dari permukaan laut, sehingga terjadi gerakan udara dari laut menuju ke darat. Inilah yang dinamakan proses terjadinya angin laut. Kemudian yang kedua, kalian bisa lihat bagaimana proses terjadinya angin darat. Angin darat ini terjadi pada malam hari. Karena apa? Karena pada malam hari daratan lebih cepat dingin daripada lautan. Hal ini mengakibatkan udara panas di permukaan air laut akan naik dan tempat tersebut diisi oleh udara dingin dari daratan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga terjadi gerakan udara dari daratan menuju laut. Inilah yang dinamakan angin darat. Nah, biasanya perbedaannya angin laut sama angin darat itu digunakan oleh nelayan. Kalau pada saat malam hari, nelayan akan pergi melaut, sedangkan pada siang hari dia menggunakan bantuan angin laut untuk pulang menuju ke daratan. Kemudian contoh yang lain, sistem pendinginan mobil atau radiator. Kemudian ada pembuatan cerobong asap. Ini contoh-contoh dari konveksi. Kemudian ada lemari es. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara, tanpa medium. Jadi langsung. Contohnya di sini, sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi tanpa medium. Nah, di sini pernyataan permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Jadi ketika kalian memakai pakaian hitam waktu siang hari, maka akan lebih cepat menyerap panas sehingga kalian mudah berkeringat daripada kalian menggunakan pakaian permukaan putih ya. Ini merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Kemudian alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pancaran kalor dinamakan termoskop. Pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa dimanfaatkan, satu,
Nah, ini kalian lihat panci masak. Panci masak bagian-bagiannya dari tutup ya. Tutup pasti akan dibuat dari bahan isolator yang untuk pegangan. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi perpindahan kalor. Kemudian bahannya logam. Logam yang mengkilap, tujuannya apa? Ini harus digunakan bahan yang berasal dari konduktor supaya panasnya bisa merambat. Sekarang kita bahas mengenai bagian termos. Dari atas ada tutup sumber termos, di mana berfungsi mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian bawahnya ada dinding dalam kaca. Dinding dalam kaca ini berfungsi mencegah perpindahan kalor dari air panas agar tidak diserap oleh dinding. Kemudian yang bagian luar atau dinding bagian luar kaca ini mencegah perpindahan secara radiasi. Kemudian di dalamnya ada air. Air ini akan lebih lama panasnya daripada tutup termos terbuka. Kemudian di dalamnya ada ruang hampa udara antara kaca dalam dan kaca luar. Ruang hampa udara atau vakum ini berfungsi mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Kemudian ada dinding pelindung kaca, berfungsi sebagai isolator antara tabung kaca dengan udara sekitar. Kemudian yang terakhir ada karet penahan kaca, berfungsi sebagai menjaga posisi botol agar tetap pada tempatnya. Menjaga posisi botol kacanya agar tetap pada tempatnya. Demikian pembahasan pada bab ini. Terima kasih. Kita berjumpa pada materi berikutnya. Semoga tetap belajar dan tetap semangat. Selalu jaga kesehatan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.